Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabar dari pekerjaan Anda atau bisnis Anda pada hari ini? Mudah-mudahan pekerjaan, bisnis, usaha Anda semuanya lancar. Meski Indonesia masih dihantui pandemi COVID, jadi ternyata di luar ekspektasi banyak pihak bahwa COVID-19 belum berakhir pandeminya di Indonesia. Tapi saya juga berharap sebagai salah satu pelaku usaha kecil, saya berharap COVID-19 ini dapat segera berakhir. Ya tentu saja banyak hal yang harus kita kerjakan, banyak hal yang harus kita lakukan ya dalam usaha untuk mencegah pandemi COVID-19 ini berdampak bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dari sisi ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, saya akan mencoba membahas ya apa saja yang sudah terjadi dari sejak awal pandemi COVID-19 ini merebak kasusnya di Indonesia, terutama di Pontianak, hingga kondisi saat ini ya, kondisi real saat ini di kota Pontianak. Ya, bedanya adalah saat ini roda ekonomi sudah kembali berputar, walaupun banyak pihak, banyak para pelaku usaha yang mengaku bahwa kondisi usahanya tidak seperti sebelum COVID masuk atau melanda. Jadi kalau dulu bisnis itu perputarannya cepat, saat ini kondisi perputaran bisnis agak melambat. Bahkan para pengusaha mengakui mengalami penurunan omset yang sangat signifikan. Tidak bisa dielakkan lagi bahwa kejadian tentang merumahkan karyawan, mem-PHK karyawan, memberhentikan karyawan itu terjadi di banyak sektor usaha, baik itu usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar. Dan selain itu juga kondisinya adalah banyak perusahaan yang mengalami kesulitan membayar kewajibannya kepada pihak ketiga. Contohnya misalnya kepada pihak bank dalam bentuk angsuran atau cicilan atau kesepakatan pembiayaan lainnya. Nah, banyak perusahaan baik itu yang skalanya kecil maupun skala besar hari ini memilih untuk tutup atau memilih untuk mempilotkan usahanya, kemudian menjual aset. Bahkan ada beberapa nasabah bank yang pada akhirnya minta agar rumahnya atau asetnya atau rukonya atau tempat usahanya dilelang atau dijual oleh pihak bank karena mereka sudah tidak sanggup untuk membayar kewajiban mereka kepada pihak bank atau lembaga keuangan. Nah, saya yakin bahwa ini juga bukan kondisi yang sangat diharapkan oleh pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya, karena yang diharapkan pasti kondisi nasabahnya lancar, karena dengan nasabah lancar atau konsumennya lancar itu sebenarnya akan mendatangkan banyak income, banyak pemasukan untuk lembaga keuangan. Sementara kalau kondisinya macet, maka ini akan menjadi kesulitan tersendiri buat lembaga keuangan atau perbankan dalam menolong atau membantu para pelaku usaha. Nah, teman-teman, bagaimana mensikapi kondisi ini bagi pelaku usaha? Yang pertama adalah kita harus melihat secara real kondisi keuangan kita, baik itu keuangan yang bersifat arus kas harian, arus kas bulanan, bahkan arus kas triwulan dan estimasi arus kas tahunan. Karena ini akan berdampak serius kepada dunia usaha, terhadap usaha yang kita geluti jika arus kas tidak dipantau secara baik ya, atau serampangan ya. Artinya gunakanlah cash atau kas yang kita miliki di perusahaan kita sepenuhnya untuk mendongkrak kinerja dari perusahaan kita. Jangan sekali-sekali kita jor-joran atau habis-habisan untuk sektor konsumtif, karena sektor konsumtif itu hanya akan menambah beban bagi usaha kita maupun arus kas kita. Oleh sebab itu, tips yang bisa saya bagikan dalam kondisi kesulitan ekonomi bagi para pelaku usaha
di tengah pandemi COVID-19 saat ini adalah menjaga arus kas. Ya, arus kas yang kita miliki jangan sampai kemudian menimbulkan masalah di dalam usaha kita di kemudian hari. Contoh, kalau tadi biasanya kita di waktu-waktu sebelumnya, sebelum COVID melanda, kita belanja anggaran untuk misalnya kegiatan-kegiatan yang bersifat hiburan, yang bersifat hura-hura untuk usaha kita, perusahaan kita, maka di masa pandemi ini kita harus bisa mengemas pengeluaran yang non produktif itu menjadi pengeluaran yang bersifat produktif. Misalnya bisa saja kita buat anggaran atau mengalokasikan anggaran keuangan perusahaan yang tadinya untuk sekedar konsumtif menjadi produktif dalam bentuk kerjasama. Ya, sebagai contoh begini, kalau misalnya dalam setiap satu bulan kita punya dana entertain perusahaan itu misalnya 500.000 ya, untuk sekedar happy bersama karyawan atau anggota perusahaan lainnya, maka 500.000 ini kita gunakan untuk kegiatan dalam rangka mencari, menemukan mitra baru, kerjasama baru, kesempatan-kesempatan baru dalam usaha kita. Tetap dalam koridor entertain, menghibur calon mitra, calon rekanan bisnis, tetapi dengan format dan tujuan agar biaya entertain yang kita keluarkan itu memiliki feedback atau pengembalian dalam bentuk kerjasama atau hubungan kemitraan dengan rekanan atau mitra kita secara lebih positif di masa depan. Nah, itu tips sederhana dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya berharap kondisi krisis yang tengah dihadapi oleh bangsa kita saat ini tidak menurunkan semangat kita untuk terus berusaha. Saya Di Supriyanto untuk Anda di channel YouTube saya.